Selamat siang para orang baik, selamat datang di hari ketiga Festival Kebaikan Kita Bisa 2021. Perkenalkan, nama saya Dania Najmi, saya akan kembali menemani para orang baik di hari ini untuk berbagi keseruan bersama dengan orang-orang inspiratif yang akan hadir di siang hari ini dan juga sore hari nanti. Acara Festival Kebaikan Kita Bisa ini adalah sebuah inisiasi dari Kita Bisa yang merupakan sebuah platform galang dana yang memfasilitasi pertemuan para orang baik dan penerima manfaat dengan cara berdonasi. Walaupun begitu, teman-teman, berbuat baik itu bukan hanya tentang berdonasi, tapi juga bisa dalam bentuk lainnya yang mendatangkan manfaat. Salah satunya adalah langkah baik dalam berbagi cerita inspiratif dan ilmu yang tentunya bermanfaat untuk banyak pihak. Maka dari itu, Kita Bisa kali ini hadir untuk merayakan kebaikan dengan memfasilitasi para brand baik dan juga influencer baik untuk berbagi cerita inspiratif dan ilmu bermanfaat kepada para penerima manfaat dan juga publik dalam kegiatan Festival Kebaikan ini. Pada siang hari ini kita akan menyaksikan kelas dari brand baik yaitu Citi Indonesia. Citibank NA Indonesia atau biasa disebut dengan Citi Indonesia adalah cabang yang dimiliki secara penuh oleh Citigroup Incorporated dari New York, Amerika Serikat. Di Indonesia, Citi Indonesia telah berdiri sejak tahun 1968 dan merupakan salah satu bank berjaringan internasional terbesar di negara ini. Citi Indonesia telah melayani para nasabah dan klien melalui layanan perbankan harian, perusahaan, dan juga investasi. Sebagai jasa keuangan, Citi Indonesia juga turut mendukung upaya pemerintah dalam percepatan edukasi keuangan kepada masyarakat dan juga komunitas. Jadi teman-teman semua jangan lewatkan hari terakhir dari Festival Kebaikan Kita Bisa 2021. Karena kebaikan punya banyak jalan, karena kebaikan patut dirayakan. Di masa sulit seperti ini, orang baik se-Indonesia membuktikan bahwa kebaikan masih ada. Dengan tak henti saling berbagi apapun. Dan tanpa kita sadari, saling berbagi adalah pencapaian terindah yang patut dirayakan. Jadi, kenapa enggak kita rayakan bareng-bareng? Festival Kebaikan. Festival berbagi inspirasi dari Kita Bisa untuk orang baik se-Indonesia. Mulai dari tanggal 1 sampai 3 Desember, ikuti rangkaian kelas online untuk berbagi inspirasi. Dari beragam pembicara inspiratif lintas kalangan. Mulai hari ini, jangan lewatkan perayaan kebaikan dari Kita Bisa. Langsung tonton secara gratis di youtube.com/kitabisa-indonesia. Karena kebaikan, banyak jalan. Karena kebaikan, patut dirayakan. Sejak tanggal 1 hingga hari ini tanggal 3 Desember, kita sudah menyaksikan berbagai macam kelas inspiratif di Festival Kebaikan. Nah, kita ingin mengajak teman-teman untuk turut berbagi hal inspiratif yang kalian dapatkan di Festival Kebaikan Kita Bisa 2021 melalui akun sosial media teman-teman semua. Dan tentunya untuk berbagi inspirasi ini kita akan berikan hadiah loh buat teman-teman. Gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan hadiah ini? Yang pertama pastinya teman-teman yang hadir di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 3 itu silakan kutip kalimat inspiratif dari kelas-kelas yang ada. Lalu jangan lupa di screenshot kelas yang teman-teman ikuti, kemudian silakan upload quote inspiratif dan juga foto tersebut di akun sosial media teman-teman. Boleh upload di Twitter atau boleh juga di Instagram Story dengan fitur Add Yours.
Dan yang paling penting teman-teman, supaya kita bisa track teman-teman yang udah post, jangan lupa untuk mention @kitabisa.com dan juga gunakan hashtag Festival Kebaikan Kita Bisa. Jangan lupa untuk ikutan karena akan ada hadiah berupa saldo dompet kebaikan yang bisa teman-teman akses di aplikasi Kita Bisa. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin langsung saja membuka acara utama di siang hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman, baik yang di Zoom maupun di YouTube Live, ke dalam kelas siang ini bersama dengan Siti Indonesia, yaitu kelas cara bijak memanfaatkan pinjaman online. Namun sebelum itu, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para pembicara kita di siang hari ini. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat siang kepada Ibu Titin Utomo selaku Wealth Management Head dari Siti Indonesia. Selamat siang Ibu, dan juga selamat siang kepada Bapak Rizky Jonathan Lumbangao selaku Vice President dari Credit Pro Digi Asia Group. Selamat siang Ibu dan Bapak, semoga sehat selalu, tidak sabar sekali untuk bisa mendengarkan pemaparan dari Bapak dan Ibu ya di siang hari ini terkait pinjaman online. Dan sebelum kita mulai juga saya ingin menyapa teman-teman yang hadir di kelas Zoom ini dan juga yang ada di YouTube Live. Selamat siang semuanya, teman-teman yang ada di Zoom, selamat siang. Semoga bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar dari kelas ini ya. Saya juga mengingatkan kalau teman-teman ada pertanyaan, baik teman-teman yang di Zoom maupun di YouTube Live, silahkan langsung bertanya melalui kolom komentar atau kolom live chat. Nanti akan kami bantu bacakan. Teman-teman, seperti yang kita semua ketahui nih terkait pinjaman online ini memang sedang ramai dibicarakan ya dan menjadi tren, khususnya ternyata di kalangan perempuan. Nah, tren aplikasi pinjaman online ini melonjak karena sepertinya banyak orang yang sedang membutuhkan tambahan likuiditas ketika kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Nah, umumnya pinjaman tersebut digunakan untuk membuka usaha maupun kebutuhan dana darurat. Bahkan ya, menurut data, tren pertumbuhan penyaluran pinjaman dari tahun lalu hingga saat ini berada di kisaran 60%. Dan dalam hal ini, fintech memegang peranan yang sangat besar. Fintech telah mendorong kemajuan UMKM Indonesia dan membantu masyarakat Indonesia. Nah, berkat inovasi dan kemudahan yang diberikan dalam pengaksesan berbagai jenis layanan keuangan, yang salah satunya adalah pinjaman online ini. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami lebih lanjut mengenai cara memanfaatkan pinjaman online secara bijak dan juga mengatur keuangan dengan lebih baik. Tentunya teman-teman, hal tersebut perlu kita imbangi dengan pengetahuan mengenai fintech, khususnya dalam memanfaatkan pinjaman online dan juga tips menggunakannya yang juga akan kita bahas di sesi pada siang hari ini. Saya ingin mengingatkan sekali lagi, selama acara berlangsung, teman-teman dapat mengajukan pertanyaan kepada para pembicara dengan cara menuliskannya di kolom chat Zoom ataupun kolom komentar di YouTube Live dengan format nama, spasi lokasi, spasi pertanyaan. Sekali lagi saya ulang, silahkan bertanya melalui kolom chat Zoom maupun kolom komentar di YouTube dengan format nama, spasi lokasi, spasi pertanyaan. Dan nantinya pertanyaan-pertanyaan terpilih akan dijawab oleh para narasumber di sesi tanya jawab yang akan ada di akhir acara. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai sesi berbagi inspirasi di siang hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengisi survei singkat terlebih dahulu. Caranya mudah sekali, teman-teman silahkan akses link yang ada di chat box baik di Zoom maupun di YouTube Live dan menjawab pertanyaan yang tertera. Silakan untuk teman-teman bisa dibuka chat box di Zoom maupun di YouTube Live, langsung saja klik link yang ada atau bisa langsung mengakses dengan membuka web browser quizizz.com dan masukkan kodenya. Yes. Sudah terlihat juga di layar teman-teman, silakan diklik linknya atau bisa langsung join, mohon maaf saya ulang. Bisa join langsung melalui web browser apapun dengan mengetikkan alamat joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 051745. Kita akan tunggu
sampai ada 25 teman-teman yang mengikuti. Sekarang masih ada 2. Silakan teman-teman diklik linknya yang berada di chat box Zoom maupun di live chat YouTube, atau jika ada kesulitan untuk mengklik link tersebut, silakan masukkan alamat website di browser apapun, yaitu joinmyquiz.com, dan masukkan kode 051745. Kalau sudah, silahkan masukkan nama, kemudian kita akan tunggu hingga ada 25 teman-teman yang sudah mengikuti room survei ini. Nanti di dalam survei ini hanya akan ada 1 pertanyaan yang akan menjadi basis kita dalam melaksanakan kelas di siang hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, kode yang harus dimasukkan adalah 051745. Jangan sampai salah, karena kalau misalnya salah nanti yang kebuka bukan polling dari kita, nanti pollingnya orang lain ya. Jadi sekali lagi silakan langsung klik link yang ada di chat box Zoom maupun di YouTube Live, atau bisa buka di web browser apapun alamat joinmyquiz.com dan masukkan kode game 051745. Baiklah, kita sudah lihat ada 18 orang yang ikut. Kita akan tunggu sedikit lagi sampai mencapai angka 25 peserta. Silakan diklik linknya atau masuk lewat joinmyquiz.com dan masukkan kode 051745 untuk mengisi survei singkat sebelum kita memulai kelas di siang hari ini. Baiklah teman-teman, kita sudah mencapai kuota 25 peserta. Silakan, kita akan langsung klik start untuk memulai quick survey kita pada siang hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman sudah pernah melakukan pinjaman online? Silahkan langsung dijawab apakah pernah atau belum. Tidak ada jawaban yang salah atau betul, bisa langsung diisi menurut pengalaman teman-teman saja apakah sudah pernah melakukan pinjaman online atau belum pernah melakukan pinjaman online. Silakan, kita masih ada waktu sedikit lagi, langsung dijawab apakah pernah atau tidak untuk melakukan pinjaman online. Baiklah, sudah banyak teman-teman yang menjawab. Oh, sudah semuanya menjawab ternyata ya, baik. Dan ternyata hasil surveinya menunjukkan bahwa ada lebih banyak orang yang belum pernah melakukan pinjaman online. Dan ada juga yang sudah pernah tapi tidak sebanyak yang belum pernah ya. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman semua. Nah, semoga materi yang akan disampaikan ini bisa membantu meningkatkan pengetahuan teman-teman terkait pinjaman online ya. Karena pinjaman online ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya jika digunakan dengan betul. Dan akan kita bahas tuntas di kelas siang hari ini bersama dengan Siti Indonesia dalam kelas Cara Bijak Memanfaatkan Pinjaman Online. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita undang pembicara pertama kita. Saya ingin mengundang Ibu Titin Utomo selaku Wealth Management Head dari Citi Indonesia untuk memulai pemaparannya. Halo, selamat siang Bu Titin. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik semua ya, sehat-sehat. Sehat-sehat, Ibu sehat-sehat juga ya Bu? Iya, terima kasih. Baik, Ibu Titin sudah siap dengan materinya di siang hari ini Bu? Ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saya serahkan kepada Ibu Titin Utomo. Ya, terima kasih. Oke, kita akan mulai pemaparan pada siang hari ini. Perkenalkan, saya adalah Titin Utomo dari Citibank. Tadi sudah diperkenalkan sama dari moderator. Nah, kita akan bicara sejenak mengenai savings dan bagaimana kita harusnya melakukan perencanaan keuangan. Ya, oke, next slide. Ini tadi kan sudah diperkenalkan sama moderator, jadi kita next aja langsung. Next slide. Ya, oke. Oke. Teman-teman di sini saya pengen membahas sedikit nih pentingnya pengelolaan keuangan. Sebenarnya dari keseharian kita punya banyak problem dengan keuangan. Misalnya contohnya ya, penghasilan bulanan habis untuk bayar kredit card. Nah, mungkin teman-teman di sini yang bekerja sebagai pegawai tiap bulan terima gaji, terus buat bayar kredit card, loh kok tinggal segini ya, gitu, ya kan?
Nah, terus kalau misalnya pengeluaran sehari-hari tidak terkontrol. Nah, kalau yang ini saya juga guilty as charged. Artinya saya juga mempunyai, kadang-kadang masih mempunyai masalah ini gitu ya. Contohnya, kalau misalnya kita mau beli online, butuh beli jarum pentul sama misalnya cemiti. Nah, udah beli jarum pentul, udah beli cemiti, udah beli benang, baru 15.000. Kalau misalnya harus kalau mau dapat free ongkir, itu harus belanja 50.000. Nah, karena sifat kepelitan saya itu keluar ya, nggak mau bayar 6.000 free, nggak mau bayar 6.000 ongkir, jadinya saya malah belanja ekstra jarum pentul, ekstra cemiti, dan ekstra benang. Yang harusnya nggak habis-habis itu sampai tahun depan juga masih ada di lemari. Nah, itu adalah sesuatu yang kata mama saya adalah penyakit mata keranjang. Jadi artinya apapun yang saya lihat di online, saya masukkan keranjang. Nah, itu namanya penyakit mata keranjang kalau kata mama saya. Nah, itu adalah suatu hal yang mungkin kita harus hindari ya, teman-teman. Nah, kemudian dari situ kita mungkin ada dana darurat yang malah dipakai untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian kalau misalnya ada itu, tabungan juga makin lama makin menipis. Nah, next, sebenarnya menabung itu adalah hal yang tidak terlalu susah sih, teman-teman. Mungkin di belakang benak kita itu, menabung itu adalah suatu cita-cita yang sebenarnya suatu cita-cita yang mungkin agak susah nih untuk selalu dicapai gitu ya. Nah, contoh simpelnya aja sih, kalau misalnya kita mau menabung dan berdisiplin, yang paling gampang. Kalau misalnya kita setiap hari ngantor, kemudian sebelum ngantor atau malah ketika sesudah makan siang, kita beli kopi tuh di kafe, ya, 50.000 segelas. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak beli kopi? 50.000-nya itu kita tabungkan, ya. Dan besoknya kita juga nggak beli kopi, 50.000-nya kita tabungkan. Dengan membiasakan menabung seperti itu sehari sedikit demi sedikit, itu sebenarnya kalau tadi contoh yang beli kopi 50.000, itu dalam 10 tahun itu kita bisa menabung, tabungan kita itu bisa sebesar 200 juta, teman-teman. Dan kalau misalnya 20 tahun itu 492 juta. Hanya dengan nggak minum kopi yang tadi 50.000 itu. 50.000 mungkin kalau misalnya kita ngafe atau apa gitu keluar dengan gampang ya. Padahal kalau misalnya itu ditabung dalam 10 tahun itu bisa membuat suatu nilai tabungan yang cukup fantastis. Gitu. Nah, seberapa kecil pun jumlah tabungan, yang penting itu konsisten dan disiplin, itu kita pasti bisa melakukannya, teman-teman. Nah, rumus seperti apa sih yang sebenarnya disebut ideal dalam perencanaan keuangan? Nah, ini saya mau bagikan sedikit ya rumus idealnya itu seperti apa. Nah, gampang sih yang untuk diingat, teman-teman. 10, 20, 30, 40. Rumusnya itu begitu. 10, 20, 30, dan 40. 10 itu untuk apa? 10 itu untuk amal, sumbangan, zakat, dana kebaikan. 20 untuk apa? 20 itu untuk simpanan, untuk menabung, untuk dana darurat, untuk investasi, untuk asuransi. Kemudian 30. 30 itu adalah batas maksimal cicilan yang sifatnya produktif, bukan sifatnya konsumtif ya, teman-teman. Nah, dan yang 40% itu bisa kita gunakan sebagai pengeluaran harian. Jadi kita untuk makan, untuk transportasi, untuk bayar pulsa, untuk jajan, ya kan? Itu 40% dari penghasilan kita setiap bulannya. Nah, yang disebut sebagai simpanan di sini adalah tabungan, dana darurat, dan investasi dan asuransi. Nah, simpanan ini sebenarnya kita itu perlu mempunyai suatu tujuan keuangan kalau misalnya untuk si simpanan ini.
Misalnya, dalam 5 tahun saya pengen DP rumah, atau untuk yang short term misalnya ya, nggak usah yang DP rumah itu kan long term 5 tahun. Misalnya tahun depan saya pengen beli laptop baru, saya mau menyimpan dengan berapa berapa jumlah rupiah yang harus saya simpan di dalam tabungan supaya tahun depan saya bisa beli laptop baru. Jadi simpanan itu juga bisa dikaitkan dengan tujuan keuangan kita. Jadi pengennya beli apa ke depannya. Jadi pengen beli rumah, pengen beli motor, mungkin ya pengen beli mobil. Nah, itu kita bisa kaitkan dengan yang si simpanan ini. Oke. Nah, contohnya seperti apa nih? Kalau misalnya kita gaji sebesar 3 juta per bulan, misalnya, ya kan? Artinya untuk dana sosial itu kita bisa sisihkan 300.000, which is 10% dari penghasilan, ya kan? Simpanan itu 600.000, kemudian cicilan untuk cicilan yang produktif itu 900.000, pengeluaran harian itu 1.200.000. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, next. Oke. Mengatur cicilan. Nah, sebenarnya kenapa batas maksimum cicilan itu tidak lebih dari 30% pendapatan bulanan? Dan kenapa ditulis bahwa cicilan itu harus yang produktif dan bukan yang konsumtif? Nah, saya kasih contoh yang paling gampang. Seorang karyawan mau membeli sepeda motor secara cicilan, ya. Nah, karyawan A sebenarnya dia bekerja di salon, di mana dia dikasih penginapan di belakang salon, di mana di situ ada beberapa kamar untuk para pegawai salon. Nah, karyawan B itu bekerja sebagai karyawan di restoran, dan pada saat pandemi ini si restorannya tersebut buka servis untuk mengantar makanan. Nah, mereka menyediakan jasa untuk mengantar makanan dalam jarak 5 km. Biasanya kan ada tuh restoran-restoran yang sekarang karena pandemi, karena nggak bisa makan di tempat, jadi mereka memberikan jasa untuk pengantaran makanan di dekat-dekat wilayah restoran tersebut. Nah, kalau tadi yang karyawan A tinggalnya di dekat, udah mepet nih sama udah belakang-belakangan sama tempat kerjanya. Jadi sebenarnya dia nggak butuh sepeda motor kan untuk pergi kemana-mana. Nah, cicilan yang dia ambil untuk mengambil si sepeda motor itu, menurut saya itu adalah konsumtif. Karena itu tidak produktif. Sebenarnya dia tidak butuh si sepeda motornya ini, ya kan? Tapi kalau si karyawan B tadi, dia bekerja di restoran. Kemudian kalau misalnya dia membantu si restorannya untuk mengantar makanan, bosnya kasih dia ekstra 20.000 atau 30.000 per sekali pengantaran. Jadi cicilan sepeda motornya dia itu sebenarnya produktif. Karena apa? Karena itu dia bisa mendapatkan penghasilan dari barang yang dia beli. Gitu. Itu perbedaannya antara produktif dan konsumtif. Ya, teman-teman. Ya, yang lebih konsumtif lagi kalau misalnya kita ada launching handphone baru, terus pengen nih pakai cicilan aja. Nah, itu lebih konsumtif lagi, ya. Oke. Jadi sebenarnya punya cicilan itu boleh, teman-teman. Tapi kita harus selalu melihat mana yang produktif dan mana yang konsumtif, ya. Nah, tips di page yang tadi, ya, oke. Tips untuk mengatur cicilan itu saya berikan ada 4 tips ya, teman-teman. Yang pertama adalah buat catatan pengeluaran dan pendapatan bulanan secara rinci. Ini penting karena
dengan catatan itu kita bisa melihat dengan jelas, bisa direview kira-kira mana pengeluaran yang mungkin bisa dikurangi, dan dengan begitu harapannya pengeluaran sehari-hari itu bisa lebih terkontrol. Nah, kemudian yang kedua, pisahkan akun untuk pengeluaran sehari-hari dan akun untuk pembayaran cicilan dan tabungan. Nah, ini yang poin kedua ini yang saya lakukan untuk diri saya sendiri. Karena kalau misalnya saya pisahkan nih untuk tabungan, saya pisahkan untuk yang cicilan, saya pisahkan untuk yang sehari-hari, harapan saya adalah saya tidak akan mengambil apa yang menjadi tabungan saya, yang bagiannya tabungan ya bagiannya tabungan, bagiannya untuk pembayaran cicilan ya bagian untuk pembayaran cicilan. Yang saya lihat setiap hari adalah, yang saya pakai setiap hari adalah dari rekening atau dari akun yang untuk pengeluaran sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga, satu lagi ya teman-teman, itu kalau misalnya kita punya tabungan, kalau saya jarang mengintip jumlah tabungan saya itu berapa. Karena kalau begitu saya intip kayaknya banyak gitu. Jadi pengen beli sesuatu jadinya. Jadi biarlah itu tabungan itu jangan diutik-utik, diintip sekali-sekali boleh, cuman jangan diintip sering-sering ya. Kemudian yang ketiga adalah selalu bayar cicilan tepat pada waktunya. Kenapa? Nah, pada dasarnya cicilan itu adalah pinjaman, ya kan? Yang tentu saja harus dikembalikan. Oleh sebab itu kita harus bisa berdisiplin, teman-teman, dan membayar cicilan itu tepat waktu. Dengan demikian credit worthiness kita itu juga akan terbukti. Jadi kalau lain kali kita mau mengajukan pinjaman, jadi lebih mudah karena track record kita ada bahwa Ibu Titin itu kalau pinjam selalu membayar tepat pada waktunya dan nggak pernah pembayaran bulanan itu terskip gitu atau kelewatin gitu ya. Jadi track recordnya itu bagus. Nah, dan yang keempat yang penting juga adalah keadaan finansial kita itu dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi kita harus selalu meninjau kembali perencanaan keuangan kita. Karena kan tentu saja kita hidup di dunia yang penuh dengan dinamika ya teman-teman. Tentu saja tujuan finansial kita dapat berubah sesuai dengan siklus kehidupan. Makanya perencanaan keuangan itu sebaiknya ditinjau atau direview secara berkala. Oke, next. Nah, satu lagi yang mengenai pinjaman, pastikan pinjaman yang kita ambil itu menghasilkan lebih dari bunga yang kita bayarkan untuk pinjaman itu. Nah, teman-teman kan tahu ya kalau misalnya kita itu mengambil pinjaman, pasti kita itu dibebani oleh bunga. Nah, seandainya kita mengambil pinjaman itu untuk suatu bisnis, hitung-hitungannya harus jelas nih. Misalnya, kalau contoh saya di sini, modal awal itu 10 juta. Ya, terus pendapatan tahunan saya adalah misalnya 500.000. Kemudian saya berencana nih untuk mengambil pinjaman untuk modal tambahan. Kalau saya ngambil ekstra 5 juta, ya, potensi kenaikan pendapatan saya itu berapa dibandingkan dengan bunga. Misalnya bunga yang dikenakan ke saya 5% per tahun dari pinjaman yang 5 juta, itu 250.000. Tapi kalau potensi kenaikan pendapatan saya itu hanya 200.000, artinya saya bayar bunga justru lebih tinggi daripada potensi kenaikan pendapatan saya. Ya kan? Kalau misalnya dibalik ya, kenaikan pendapatan per tahunnya jadi 300.000, sedangkan pembayaran bunga pinjaman itu 250.000. Nah, itu oke untuk ngambil pinjaman karena hitung-hitungannya juga udah positif ya kan. Kalau misalnya potensi kenaikan pendapatannya jadi 300.000, sedangkan bunganya itu 250.000, kan kita masih ada margin tuh 50.000 untuk bisa kita pakai. Gitu. Sampai sini mungkin apakah ada pertanyaan?
Oke. Ya. Iya, kalau memang ada pertanyaan, silakan langsung saja tuliskan di kolom komentar ya dengan format nama, spasi lokasi, spasi pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kami kumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian kita jawab bersama-sama ya di akhir acara. Silakan jika ada yang mau bertanya langsung saja untuk tuliskan di kolom komentar. Bu Titin bisa dilanjutkan? Oke, next page. Nah, ini adalah page saya yang terakhir, slide saya yang terakhir. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Artinya apa? Artinya waktu yang tepat untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Tapi the second best time artinya waktu yang sekarang bisa kita lakukan adalah itu kita bisa melakukannya hal yang sama plant a tree sekarang. Jadi belum terlambat untuk melakukan sesuatu sekarang, meskipun harusnya sesuatu itu, menabung itu dilakukan 20 tahun yang lalu. Ya, jadi teman-teman dengan berdisiplin kita harusnya bisa untuk menabung dan menabung dan memberikan mengatur perencanaan keuangan dengan lebih baik. Gitu sih. Terima kasih. Baik, Bu Titin, terima kasih banyak atas pemaparannya ya Bu. Memang nih kita harus pintar-pintar untuk mengatur keuangan kita ya Bu, terutama tadi kalau kita bahas mengenai cicilan yang produktif dan juga konsumtif. Itu harus dari ego kita sendiri ya Bu ya, untuk bisa menahan diri untuk tidak melakukan pinjaman-pinjaman tersebut ya Bu. Nah, apalagi juga kita kita harus bisa juga mengontrol pengeluaran kita, kayak tadi ya Bu, beli kopi 50.000 sama menabung, padahal kopi kalau yang lebih murah juga banyak ya. Mana yang kita harus pintar-pintar berarti memilih mana yang benar-benar kita butuhkan nih, yang benar-benar esensial berarti untuk kebutuhan kita, mana yang sebenarnya hanya memenuhi ego kita aja gitu ya Bu ya, kurang lebihnya. Betul. Oke. Sekali. Oke Bu, nah kalau terkait pemaparan Ibu tadi nih, saya itu ada beberapa pertanyaan, boleh ya Bu? Boleh. Baik, jadi kadang nih Bu, kita kan suka hilang akal ya Bu, tiba-tiba mengeluarkan apa yang mungkin di luar proporsi yang seharusnya gitu, atau dalam case ini misalnya kita sudah terlanjur mengalokasikan pengeluaran untuk pinjaman yang ternyata di luar proporsi yang seharusnya. Nah kalau itu sudah terlanjur terjadi ya Bu, karena saya pun pernah begitu, saya yakin juga teman-teman juga pasti pernah seperti itu. Kira-kira langkah awal yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki itu seperti apa Bu, kalau sudah kadung kejadian nih kira-kira? Oke. Langkah pertama adalah dengan melihat kembali catatan detail dari pengeluaran dan pendapatan yang tadi saya bilang. Kita harus mempunyai catatan detail dari pengeluaran dan pendapatan kita setiap hari. Nah, dari situ kita bisa lihat nih sebenarnya yang esensial itu yang mana, pengeluaran mana yang mungkin bisa kita kurangin, ya kan? Nah, dari situ kalau misalnya pengeluaran itu kita bisa kurangin, kita bisa alokasikan ke account untuk pembayaran cicilan. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya rezeki lebih nih, misalnya ini kan udah akhir tahun, kemudian kita dapat bonus akhir tahun. Jangan dibuat untuk ya bonus gitu kan, bonus habis gitu kan, ya jangan. Maksud saya kalau misalnya kita merasa kayaknya cicilan saya tuh kegedean deh. Nah, kita bisa memasukkan bonus akhir tahun ini, rezeki yang kita dapat ini untuk membayar si pokok dari mengurangi pokok pinjaman itu. Jadi supaya angsuran yang kita harus bayarkan setiap bulannya menjadi lebih ringan. Itu sih Ibu kira-kira. Oke, berarti lagi-lagi kuncinya di menahan diri ya Ibu ya, berarti ya. Dapat bonus banyak, pikirannya langsung liburan, beli gadget baru ya.
Bener ya, itu pasti saya juga kepikirannya gitu nih Bu sekarang. Tapi itu ya berarti yang harus diperhatikan dulu ya, memang kalau ternyata proporsi cicilannya lebih besar, diselesaikan dulu, baru kemudian Betul. sisanya kita pikirkan untuk hal yang lebih menyenangkan gitu ya Bu ya. Betul, betul. Oke. Supaya lebih gampang itu untuk mengatur cicilan ke depannya gitu, ya kan? Betul, betul sekali. Baik Bu, saya ada pertanyaan satu lagi nih untuk Bu Titin sebelum kita lanjut ke materi Pak Rizky. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan lagi ke teman-teman, kalau ada yang punya pertanyaan, silakan langsung saja diajukan di kolom chat Zoom maupun di kolom komentar YouTube Live dengan format nama, spasi lokasi, spasi pertanyaan. Karena nanti pertanyaan-pertanyaan terpilih akan kita bacakan untuk dijawab bersama oleh Bu Titin dan juga Pak Rizky. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih dari saya sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Sebenarnya apakah proporsi pengalokasian pengeluaran yang tadi Bu Titin paparkan itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan utama kami gitu? Karena pasti antara satu ibu-ibu dengan ibu-ibu yang lain kan mungkin kebutuhannya beda, kemudian mungkin pemasukannya juga ada yang tetap, ada yang tidak tetap gitu. Jadi pasti berbeda-beda ya kebutuhannya. Kira-kira pengalokasian pengeluaran itu masih bisa nggak sih Bu untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu seperti itu? Tentu saja bisa. Tadi yang saya paparkan 10, 20, 30, 40 adalah rumus yang ideal. Okay. Tapi tentu saja setiap orang mempunyai berada di siklus kehidupan yang berbeda, ya kan? Bisa juga ada yang punya perencanaan kehidupan yang berbeda juga. Jadi itu bisa disesuaikan. Namun seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita bisa menabung nih 20% dari pendapatan kita setiap bulannya, itu nanti di hari tuanya kita akan lebih enteng banget gitu. Ya. Oke, jadi memang orientasinya sebenarnya ke masa depan juga ya Bu. Mungkin kita di masa muda ini sekarang agak harus menahan diri ketika masih produktif, tapi nanti ketika mungkin umurnya sudah tidak memungkinkan lagi kita untuk seproduktif hari ini, jadi punya pegangan yang lebih leluasa ya Bu ya. Betul. Dan kita itu hidup di dunia yang banyak faktor ya. Jadi faktor yang bisa juga direncanakan atau faktor yang tidak direncanakan. Misalnya kalau faktor yang direncanakan adalah mungkin tahun depan mau menikah ya kan, atau tahun depan mau beli rumah ya kan. Nah, kalau misalnya yang tidak direncanakan, nah motor yang si karyawan tadi pakai tiba-tiba rusak, nah dia harus mengeluarkan dana darurat untuk memperbaiki si motor itu gitu. Jadi kita memang harus selalu fleksibel dalam mengatur keuangan, tapi yang penting kita itu harus selalu disiplin. Disiplin itu penting. Kalau misalnya ada kedisiplinan untuk selalu berpikir bahwa oke, 20% harus saya masukkan sini, 30% itu yang untuk cicilan itu nggak boleh diutik-utik karena itu harus yang saya bayarkan setiap bulan ya kan. Nah itu top banget pokoknya kalau kita bisa disiplin. Oke, berarti kuncinya adalah disiplin dan menahan ego ya Ibu dan teman-teman semua ya. Baik Bu Titin, terima kasih banyak atas pemaparannya. Ini saya lihat udah banyak nih pertanyaan, tapi kita tampung dulu ya Bu setelah materi dari Bapak Rizky. Baik Bu Titin, terima kasih banyak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut ya Bu. Baiklah teman-teman sekalian, tadi ada pemaparan dari Ibu Titin, benar-benar menarik sekali ya pembahasannya ya. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan silahkan, masih kami tunggu pertanyaannya lewat chat box Zoom maupun lewat live YouTube ya. Nanti akan kita pilih untuk ditanyakan kepada Ibu Titin dan juga Pak Rizky. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Rizky Jonathan Lumban Gaul yang merupakan Vice President dari Credit Pro Digi Asia Group. Nah, kenapa sih kita harus ada tambahan pemaparan nih dari Pak Rizky teman-teman? Karena sepertinya kurang lengkap ya kalau kita hanya berhenti di sini lagi aja, karena masih ada informasi-informasi penting yang perlu kita ketahui supaya kita bisa tetap bijak dalam memanfaatkan pinjaman online untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk itu saya ingin memanggilkan Bapak Rizky Jonathan Lumban Gaul selaku Vice President dari Credit Pro Digi Asia Group untuk memaparkan materinya di siang hari ini. Halo Pak Rizky, selamat siang. Halo, selamat siang orang baik yang sudah hadir siang sore hari ini. Siang Pak, lagi di mana Pak? Saya jelas ya? Jelas Pak. Saya lagi perjalanan ke Bandung ini.
Suaranya mendung tapi tetap semangat lah. Kayak teman-teman yang di Zoom, di YouTube juga saya harap semangat meskipun sesi kita sesi terakhir nih ya kalau tadi saya dengar dari moderator. Iya Pak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya nih untuk berbagi dengan orang-orang baik di siang hari ini ya. Baik Pak, Pak Rizky hari ini akan memaparkan lebih lanjut ya Pak, berarti mengenai peran fintech serta tips and trick juga untuk memanfaatkan pinjaman online melalui fintech ya Pak ya. Siap, kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol ya. Siap, baik. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan lagi teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan, bisa langsung aja untuk chat di kolom chat Zoom maupun di YouTube Live, karena nanti akan kami pilih untuk kami tanyakan. Baik, tanpa mundur waktu lebih lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Rizky untuk memaparkan materinya di siang hari ini. Silakan Pak Rizky. Oke, terima kasih untuk Ibu Moderator dari WMC. Sebelumnya, terima kasih kembali saya ucapkan kepada kitabisa.com untuk orang-orang baik yang sudah hadir di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera kita semua. Sebelum ke materi, saya mau tanya pertanyaan yang simpel, Bang. Apa yang ada di benak Bapak Ibu atau orang-orang baik di sini ketika dengar kata pinjol? Boleh komen ya, boleh komen. Ketika dengar kata pinjol apa sih? Saya pengen tahu juga sih sebenarnya. Ada nggak? Ada yang menakutkan Pak, atau mungkin dikejar-kejar, atau ilegal atau apa? Saya pengen tahu lah. Saya pengen tahu. Serem. Nah ini boleh nih. Serem. Udah kayak hantu ya. Apalagi coba? Ada nggak? Saya minta 1-2 orang lagi deh. Riba, benar. Takut, betul. Nah. Ayo apalagi ada nggak? Pinjol tuh horor Pak, mengkhawatirkan, luar biasa. Nah ini sebelum kita masuk ke materi, saya mau bilang, waktu saya SD dulu, kebetulan saya SD 22 tahun yang lalu, artinya ketika saya umur 6 tahun ya, sekarang saya 28 tahun, guru saya pernah kasih materi peribahasa, karena nira setitik rusak susu sebelangga. Jadi karena satu kesalahan kecil atau sedikit, rusak semua kebaikan yang ada. Itu yang sekarang terjadi di industri fintech atau pinjol yang sekarang sering Bapak Ibu dengar gitu ya. 1000 kebaikan tapi tertutup oleh 10 atau mungkin 20 kekurangan yang bahkan sebenarnya bukan karena fintech itu sendiri. Nah, ini kita akan masuk ke sana ya pembahasan materinya karena di sini kita akan bahas cara bijak memanfaatkan pinjaman online. Boleh di next slide-nya? Nah, ini sekilas saja sebenarnya fintech itu apa. Saya yakin di handphone ibu-ibu nih, terutama nih ibu-ibu kakak-kakak saya sekarang yang hadir di acara ini, atau mungkin di bapak-bapaknya juga, ada aplikasi-aplikasi. Ada yang berwarna orange, ya, oranye itu, yang iklannya di TV lucu gitu kan, yang titik-titik COD gitu kan, ada. Lalu ada juga yang hijau nih, mungkin pada order makanan, pada order ojek online, itu ada fitur-fitur yang di dalamnya ada fintech di dalamnya. Saya mungkin nggak perlu sebut merek gitu ya. Atau mungkin bahkan Bapak Ibu di sini ada bank yang ada diinstal di handphone Bapak Ibu yang sekarang sudah terkoneksi dengan internet, terkoneksi dengan teknologi, itu juga fintech. Jadi tadi saya mau sebutkan fintech itu sebenarnya bukan cuma pinjol gitu ya, bukan cuma fintech peer-to-peer lending, tapi ada fintech untuk pembayaran. Kalau Bapak Ibu sekarang jajan gitu ya, atau mungkin beli kopi, beli es krim, bayar pakai QRIS, itu sudah menggunakan fintech. Nah, fintech itu sendiri sebenarnya adalah suatu inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi sebagai core utamanya atau sebagai dasar utamanya. Jadi ini sebenarnya sama dengan bank pada tradisional, tapi kita memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama begitu. Fintech di Indonesia secara garis besar kita bagi menjadi tiga market utama. Yang pertama fintech sebagai alat pembayaran, tadi saya bilang fintech untuk pinjaman, peer-to-peer lending, dan fintech syariah. Nah ini saya mau sampaikan di sini, mungkin kita lebih ke fintech untuk pinjaman atau pinjol, pinjaman online. Tadi udah banyak yang bilang takut, serem, mengkhawatirkan, riba, itu benar dan tepat gitu ya. Itu bisa kita diskusikan nanti, dan sebenarnya akan banyak diskusi di sini. Saya berharap nanti banyak pertanyaan juga, biarpun via chat. Bisa di next slide-nya. Iya. Lalu kenapa fintech sekarang, tadi MC sempat review, semakin besar, bahkan bisa kita sampaikan ketika pandemi ini justru fintech pertumbuhannya semakin meroket, bukannya down gitu ya. Kalau saya bandingkan dengan perbankan,
Sebelumnya mohon izin Bu Titin, saya juga dulu dari bank gitu ya. Bank di masa pandemi ini justru menurun gitu ya untuk pertumbuhan industrinya. Tapi fintech justru naik. Kenapa? Karena fintech memberikan satu solusi, memberikan satu warna baru bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses pinjaman lebih praktis, lebih mudah, lebih efisien, dan lebih cepat prosesnya. Itu yang membuat fintech, boleh saya bilang sekarang cepat laju pertumbuhannya. Nah, namun seiringnya waktu berkembangnya fintech di Indonesia, khususnya pinjol ya, pinjaman online ini, banyak oknum-oknum atau pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut. Maka lahirlah satu pemain lagi atau satu oknum lagi, namanya pinjaman online ilegal. Nah, saya sekarang mau tanya sama Bapak Ibu, sering nggak dapat SMS, dapatkan pinjaman sekian juta hanya dengan upload KTP atau hanya dengan bla 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 bla, sering nggak kayak gitu? Nah, itu adalah contoh scamming atau adalah contoh cara pinjaman-pinjaman ilegal itu untuk melakukan trik pemasaran gitu ya ke Bapak Ibu langsung. Loh, terus mereka dapat nomor handphone kita dari mana, Pak? Terus tahu data kita dari mana, Pak? Itu yang sekarang sering juga jadi pertanyaan oleh masyarakat. Mereka dapat itu dari ketika mungkin Bapak Ibu daftar suatu sosial media atau mungkin daftar suatu aplikasi, itu ada nomor handphone dan lain-lain. Kadang-kadang data itu bocor, kadang-kadang mungkin ada beberapa data juga yang terjadi semacam hacking atau mungkin semacam scamming tadi saya bilang. Nah, ketika Bapak Ibu dapat SMS seperti itu dalam kondisi COVID, dalam kondisi pandemi, pengeluaran lagi banyak, ya kan, anak udah minta duit untuk bayar SPP, ya kan, istri sudah minta beli kompor baru gitu kan. Suaminya bingung, wah 8 juta nih kapan lagi, cuman upload KTP. Nah, si bapak ini atau si suami ini nggak sempat atau bahkan tidak melihat dulu ke website OJK. Misalkan namanya XYZ gitu ya, XYZ pinjol. Nah, wah ini udah deh cepat saya ajukan. Nah, ketika diajukan, bapak ini tidak ngecek dulu nih ceritanya, atau si suami ini tidak ngecek dulu di website OJK. Ini benar atau enggak gitu ya. Nah, akhirnya dia kirim data, dia masuk, pinjamannya disetujui, lalu ditransfer ke rekening. Nah, awalnya pinjam 10 juta, kok yang saya terima cuma 5 juta ya Pak. Tahu-tahu ketika tagihan bulanan berlipat-lipat, bahkan sampai 20 juta misalkan. Akhirnya si Bapak bingung, si Bapak stres. Nah, kadang masyarakat kita seperti itu. Itu yang mungkin sering terjadi. Itu kenapa, next slide, mungkin bisa dibantu. Ya, next slide. Next slide lagi. Itu kenapa di sini saya mau menjelaskan ada beberapa cara untuk memilih fintech yang baik dan yang benar, atau memilih pinjol yang baik dan yang benar. Jadi Bapak Ibu jangan tergoda gitu ya dengan syarat-syarat mudah, dengan SMS atau WhatsApp yang masuk ke handphone Bapak Ibu dengan gampangnya gitu. Nah, karena ketika Bapak Ibu sudah terjerat sebuah pinjaman online ilegal atau bahasa gaulnya nih rentenir online. Ya, rentenir online. Jadi rentenir itu bukan yang di kampung-kampung lagi, bukan yang di terminal-terminal lagi, atau mungkin di kelurahan-kelurahan lagi, enggak. Tapi sekarang ada rentenir online lebih canggih, supaya Bapak Ibu tidak terjerat, pastikan Bapak Ibu tidak mudah lah terpancing, dan mau mengecek ke website Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sama dengan bank, seperti yang saya sampaikan tadi, kita semua diawasi OJK. Nah, untuk fintech atau pinjol-pinjol yang terdaftar di Indonesia, semuanya itu mereka harus mendapatkan izin dari OJK selaku regulator. Nah, ketika sudah mendapatkan izin, otomatis pinjol itu adalah pinjol yang legal atau pinjol yang resmi, yang segala aturannya sudah diatur. Sudah ada nih cara mainnya, oh bunganya maksimal sekian, oh administrasinya maksimal sekian, oh tidak boleh lebih dari sekian jumlah pinjaman, itu ada. Oh cara penagihannya harus begini, itu ada. Nah, biasanya kalau pinjaman ilegal, Bapak Ibu, itu ditagihnya serem tuh. Diteriak-teriakin, diancam, akan disebar kasus utangnya ke saudara-saudaranya, ke kontak-kontak yang ada di handphonenya. Itu tidak boleh. Kami selaku pinjaman online legal, salah satunya Kredit Pro di Indonesia, jadi kita punya 104 pinjol nih ya Bapak Ibu ya, yang legal ya. Ada 104 pinjol per Desember ini yang legal. Nanti bisa dicek di websitenya OJK. Itu salah satunya kami, Kredit Pro, kita tidak diperbolehkan tuh. Saya nggak boleh tuh nanti nagih ke tempatnya, misalkan ibu siapa gitu, atau ke bapak siapa, wah ini belum dibayar, saya teriak-teriak, itu nggak boleh. Saya harus ada tata kromonya, kalau orang Jawa bilang. Ada caranya, ada edukasi dulu, ada peringatan dulu,
baru nanti ada tindakan seperti itu. Itu pun tidak boleh menyalahi aturan seperti itu, karena para customer pinjol legal ini atau pinjol resmi ini dilindungi oleh Undang-Undang Konsumen, yang mana kami selaku perusahaan harus tunduk ke situ. Nah, jadi ada 7 ciri sebenarnya. Ini kita singkat dan simpel aja. Biasanya pinjol ilegal itu masuknya lewat SMS, jadi dia scamming gitu ya. Lalu biasanya fee-nya sangat tinggi. Kadang nggak ini gitu, kadang nggak make sense. Kok bunga bisa sampai 10% satu hari, atau mungkin bahkan lebih gitu kan. Atau ada yang sampai 50% jumlah bunganya dalam 1 bulan, ada juga seperti itu. Terus dendanya juga bisa saya bilang besar sekali, berlipat-lipat. Itu cara-cara, itu ciri-cirinya juga. Terus jangka waktu yang singkat, biasanya itu daily atau weekly biasanya. Saya pinjam hari Jumat depan saya harus sudah bayar. Nah, ini yang sering terjadi juga. Kesannya sih ya pinjaman mingguan, tapi ketika nanti membayar kok seakan-akan bunganya bunga bulanan gitu ya. Terus pinjaman online ilegal itu biasanya mereka meminta akses itu banyak sekali, seperti kontak, foto, video, ya kan, itu yang mungkin tidak umum. Kalau untuk pinjaman legal atau pinjol legal, kita hanya boleh mengakses location, lalu kamera, seperti itu. Itu yang mungkin kurang lebih kita bisa akses gitu. Karena kamera, nanti Bapak Ibu kan harus ada ini tuh, harus ada selfie gitu ya, bawa KTP, terus juga untuk aktivasi. Nah, itu yang mungkin nanti bisa kita akses, tapi selebihnya kita nggak bisa. Bahkan ada beberapa pinjol ilegal sampai bisa akses email, jadi nanti dia bisa spamming ke email-email rekan kerjanya. Kan malu Bapak Ibu. Misalkan saya nih, saya terjerat pinjaman legal. Terus rekan-rekan kerja saya dikirim email, wah nih Rizky Jonathan pinjam uang sekian di platform ini, tidak bayar. Nah itu kan jadi malu. Akhirnya apa? Jadi tekanan juga buat kita. Nah ini yang memang dijadikan strategi oleh pinjol-pinjol ilegal ini supaya orangnya mau bayar. Kamu harus bayar, kalau enggak saya bikin malu sekalian, kasarnya seperti itu. Nah, itu ciri-ciri pinjol ilegal. Lalu, pinjaman online ilegal yang paling clear adalah biasanya mereka tidak punya kantor serta customer service yang jelas. Prosesnya gampang, prosesnya cepat, tapi ketika kita tanya kantornya di mana, customer service-nya untuk aduan ke siapa, itu nggak ada. Nah, itu ciri-ciri ya pinjol ilegal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ketemu nih, satu saja dari 7 ciri ini, sudah. Say good day, say no. Jangan. Pokoknya jangan. Nanti Bapak Ibu terjerat, terjebak, rugi sendiri. Nah, tips untuk memilih pinjaman online atau fintech lending, peer-to-peer lending yang baik. Pertama, dan harus nih, hukumnya wajib, gitu ya, bukan sunnah. Wajib berarti harus dijalankan. Cek dulu di website OJK. Ada tuh nanti website OJK, fintech terdaftar. Kalau sudah ada namanya, gitu, misalnya Kredit Pro, gitu, atau mungkin yang lain sudah ada, oh berarti legal. Gitu ya. Lalu ini yang penting, saya tadi mengutip kata penyampaian materi Bu Titin tadi, disiplin terhadap apa yang memang menjadi kebutuhan dan keinginan. Nah, kadang-kadang kita susah membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, manusia ini sering terjebak di antara ini. Mana yang sebenarnya kebutuhan, mana yang sebenarnya keinginan. Nah, jadi tolong Bapak Ibu ketika memutuskan untuk mengambil pinjaman di pinjol, ambillah pinjaman yang memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sorry to say, sekarang banyak masyarakat kita yang dia pinjam gitu ya, pinjam di pinjaman online, akhirnya untuk apa? Sorry to say, untuk spekulasi. Dia ikut misalkan trading-trading, atau mungkin bahkan ikut investasi-investasi yang sebenarnya scamming juga, mencurigakan juga. Dia invest misalkan sekian juta, nanti bunganya sekian persen per harinya. Pakai robot lah, pakai apa, saya nggak tahu tuh. Tapi sekarang lagi ramai kayak gitu juga, dan sudah ditindak oleh pihak berwajib. Nah itu jangan lakukan hal seperti itu. Lunasi cicilan tepat waktu, betul kata Bu Titin tadi. Kalau kita pinjam sudah komitmen mengembalikan atau merepayment-nya bulan depan, ya dibalikinnya sesuai tanggal atau sesuai dengan komitmen. Kenapa? Satu, itu akan menjadi track record Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu telat-telat bayarnya, itu di-record, dicatat loh oleh sekarang oleh Slick, namanya Slick Checking, atau mungkin Pevindo, ada catatannya, oh si A, dia nggak disiplin nih. Besok-besok Bapak Ibu mau minjem lagi di bank atau mungkin di lembaga keuangan lainnya akan sulit. Karena apa? Portofolio atau mungkin CV Bapak Ibu di perbankan sudah kurang baik atau tidak baik gitu ya. Itu yang menjadi catatan buat Bapak Ibu juga, buat kita semua di sini. Disiplin membayar tagihan itu untuk kebaikan kita sendiri sebenarnya. Hindari gali lubang tutup lubang. Nah, ini juga sering terjadi di masyarakat kita. Gitu ya. Jadi dia pinjam di A, dia belum bisa lunasin, dia pinjam lagi di B buat nutupin hutangnya di A. Nah, ini juga dihindari lah seperti ini. Terus ketahui bunga dan denda pinjaman.
Ini penting ketahui syarat dan ketentuan berlaku. Jangan beli kucing dalam karung. Jangan Bapak Ibu, yang penting cepat, yang penting saya langsung dapat uangnya, tapi nggak lihat dulu bunga sama ininya, bunga sama dendanya atau syarat dan ketentuannya. Nanti giliran sudah timbul tagihan baru kaget. Itu yang kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kalau udah di depan duit, kita pengen cepatnya aja. Nah itu jangan kayak gitu. Tolong again hati-hati dan disiplin untuk diri sendiri. Di sini saya yakin semua orang baik. Tapi sebaik-baiknya orang baik adalah dia yang baik dulu pada dirinya sendiri dan nantinya akan bermanfaat buat orang lain. Kan begitu. Dan pinjol ini sebenarnya banyak maslahatnya dibanding mudaratnya kalau kita melihat kebaikannya, gitu ya. Memakai dengan cara yang baik, menggunakan dengan cara yang bijak, dan disiplin terhadap rambu-rambu yang sudah dihimbau oleh pemerintah dalam hal ini, salah satunya OJK, seperti itu. Mungkin bisa di next slide. Nah, ini yang sering mungkin Bapak Ibu nggak tahu juga ya, kita termasuk saya kaget gitu. Ternyata kalangan masyarakat yang banyak terjerat pinjol tuh justru dari guru. Apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini. Guru gitu ya. Maksud ini data dari salah satu lembaga big data center di Indonesia, namanya Insight gitu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa lihat websitenya, di mana di sini dinyatakan guru itu salah satu kelompok masyarakat yang sering terjebak pinjol. Kenapa? Saya lihat ada 2 atau mungkin 3 faktor. Yang pertama, saya yakin biasanya guru-guru ini satu terpaksa. Kedua, saya yakin ini pasti guru-guru honorer yang income-nya juga tidak seberapa sebenarnya. Yang ketiga ya mungkin memang dia butuh saat itu gitu, butuh dan memang karakternya suka minjem aja. Ini 3 faktor saya bilang. Nah kalau kita lihat guru saja yang kita anggap sebagai orang yang punya nilai edukasi tinggi dan teredukasi, guru itu kan yang ngajarin kita tuh ya. Kita semua bisa di sini kan kita diajari oleh Bapak Ibu guru kita gitu. Nah, adalah segmen yang paling banyak dirugikan oleh pinjol. Kalau Bapak Ibu ingat, mungkin kurang lebih setahun yang lalu ada seorang guru di Kota Malang yang sampai bunuh diri karena dia terjerat pinjol dan pinjol ilegal. Nah ini jadi sorotan buat kita. Artinya kadang kita walaupun dari kalangan terdidik pun kita nggak hati-hati. Ini refleksi buat kita. Bahkan guru pun kadang suka lupa gitu ya ngelihat syarat dan ketentuan. Lalu ada korban PHK pasti. Lalu ibu rumah tangga. Nah saya kemarin sempat ngobrol sama panitia. Kayaknya banyak ibu rumah tangga nih Pak. Banyak perempuan-perempuan hebat nih. Perempuan-perempuan baik. Saya mau bilang Bapak Ibu semua di sini. Saya juga baru menikah kebetulan. Semoga istri saya nonton ya di YouTube. Ibu rumah tangga itu ibaratnya nahkoda kalau kata mama saya. Ibu rumah tangga itu ibaratnya nahkoda dalam sebuah keluarga. Jadi keluarga ini mau dibawa kemana sebenarnya ibu nih fungsinya. Gitu ya, makanya even di Islam pun diajarkan ibumu baru bapakmu kan seperti itu. Nah saya percaya peran seorang ibu rumah tangga ketika dia bijak memanfaatkan keuangan, ya ketika dia bijak memanfaatkan uang yang ada atau mungkin memanfaatkan aset pinjaman yang ada di keluarganya, itu akan membawa kesejahteraan pada sebuah keluarga. Saya percaya itu karena saya tahu ibu saya seperti itu gitu. Itu yang saya rasakan gitu kan. Nah, harapan saya adalah ketika seorang ibu rumah tangga memakai pinjol atau menggunakan pinjol itu memang benar-benar urgent atau penting banget dia harus pakai pinjol. Kalau menurut saya nggak usah. Masih ada alternatif lain. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena takutnya karena kemudahannya atau karena karena praktisnya kita hilaf. Bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa. Termasuk saya. Kita hilaf atau kita lupa gitu ya. Atau kita keenakan gitu. Nah ini yang sering terjadi fenomena di masyarakat. Saya beberapa kali terjun ke masyarakat, saya tanya, handphonenya masih bagus Pak, masih bagus. Kira-kira mau ganti lagi nggak Pak? Iya lama, tapi kalau ada yang baru saya mau ganti lagi. Sering sekali antara kebutuhan dan keinginan kita lupa. Yang kita butuhkan adalah hal yang memang kita perlu dan memang kita harus pakai. Misalkan saya nih butuh handphone bagus, menurut saya betul kata Bu Titin tadi, seperti yang tadi tukang yang kerja di salon sama di kerja makan tadi mengenai motor, ya kalau itu memang adalah capex, capital expenditure atau hal yang memang harus kita spend untuk membuat kita lebih produktif, why not? Tapi kalau hanya sekedar untuk keren-kerenan, hobi itu namanya keinginan. Jurang antara kebutuhan dan keinginan sangat tipis. Jadi bijak-bijaklah, disiplin, betul kata Ibu tadi. Nah, bisa di next. Nah, ini saya mau bilang jenis-jenis pinjaman yang dapat dimanfaatkan melalui jasa fintech. Bisa di next. Di next. Nah, ini saya rangkum sesuai dengan
pengalaman, sesuai dengan riset saya juga selama ini di industri fintech, pinjol khususnya, Bapak Ibu yang meminjam fintech, saya sarankan ada meminjam di pinjol atau fintech, saya sarankan adalah pinjaman-pinjaman yang seperti ini. Pinjaman yang dimanfaatkan melalui fintech, satu pinjaman darurat. Aduh Pak, aduh Bu, anak saya nih harus bayar SPP, sudah 3 bulan kita nunggak mau nggak mau minjem sana, mau minjem sini, udah nggak ada yang terima, mau apa yang disekolahin, BPKB, sertifikat nggak ada, ya sudah, mau tidak mau, daripada anak kita nggak bisa ikut ujian, atau daripada anak kita putus sekolah, ayah saya masuk rumah sakit, misalkan, darurat, harus gitu ya, harus, sifatnya harus, ya mau tidak mau. Itu kita harus meminjam uang, asuransi tidak ada, BPJS tidak ada, mau nggak mau, alternatif terakhir adalah pinjam di pinjol misalkan. Tapi saya ingatkan lagi, pinjol yang legal, itu silahkan. Lalu pinjaman jangka pendek. Nah, untuk pinjaman jangka pendek ini, menurut saya masih bisa kita pakai. Misalkan pinjaman jangka pendek seperti ini. Bapak Ibu tahu nih, bulan 12 gitu ya, Desember, akan ada bonus. Bonus Natal, bonus akhir tahun, bonus performance. Nah, di bulan 9, Bapak Ibu ada kebutuhan. Bapak Ibu tahu di bulan 9 ini saya ada kebutuhan misalkan untuk perbaiki atap rumah yang bocor nih musim hujan. Bapak Ibu beranikan diri, ambil pinjaman, dipinjol, dengan asumsi, saya tahu saya di bulan 12 saya bisa bayari pokok dan bunganya. Jadi saya biarin nanti ini dulu, gitu kan, cicil-cicil dulu, nanti kalau saya sudah ada bunga, saya sudah dapat bonus, saya akan lunasi. Nah itu boleh kayak gitu menurut saya. Jadi Bapak Ibu saya sarankan untuk mengambil pinjaman di fintech ini adalah pinjaman jangka pendek. Kalau Bapak Ibu pengusaha, nah ini yang kami lakukan di Kredit Pro, dan puji Tuhan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Misalkan Bapak Ibu seorang pengusaha misalkan di catering misalkan. Oh saya dapat invoice nih, saya dapat proyek untuk jadi vendor catering di sebuah acara nikahan sebesar 100 juta. Tapi saya belum punya uang untuk membeli bahan-bahannya, saya pinjam ke fintech, peer-to-peer lending yang legal. Misalkan ke Kredit Pro seperti itu. Apa masukkan tuh invoice-nya atau tagihannya atau SPK-nya, itu bisa. Itu cocok buat ke fintech. Kenapa? Karena keunggulan fintech ini dibandingkan bank adalah kami di fintech tidak diizinkan untuk mengkolek atau mengambil jaminan. Nggak boleh tuh fintech minta BPKB, minta sertifikat, nggak boleh. Jadi sebenarnya baik untuk Bapak Ibu yang memang butuh pinjaman jangka pendek dan yang produktif. Darurat, baik sekali menurut saya fintech ini. Itu yang saya bilang, kalau fintech ini dimanfaatkan dengan baik, manfaatnya sangat besar. Nggak ada nilai seperti itu, satu sebelah enggak, gitu. Dan sekarang, saya bisa katakan banyak pengusaha, banyak entrepreneur, terutama entrepreneur muda, anak-anak muda yang buka kafe, mungkin buka toko online, itu akhirnya pinjam ke fintech. Kenapa? Karena satu, prosesnya lebih mudah. Dua, tanpa jaminan. Tiga, bisa saya katakan, memang fintech ini lahir untuk melayani mereka-mereka yang unbankable, atau secara perusahaan belum punya histori, atau secara pencatatan mungkin belum rapi. Sementara kalau mengajukan ke bank, semua aspek itu harus dipenuhi. Nah, biasanya startup, atau mungkin tadi usaha-usaha anak muda ini belum punya record seperti itu. Nah ini, jadi cocok sebenarnya fintech atau pinjol untuk hal seperti ini. Lalu satu lagi, jangan lakukan pinjaman melalui fintech untuk pinjaman untuk spekulasi. Jadi saya sudah sampaikan, buat invest di forex misalkan, atau main robot trading, jangan. Pinjaman jangka panjang, aduh ini jangan. Kenapa? Karena ya nggak baik, karena bunganya pasti akan lebih besar juga. Pinjaman konsumtif tadi yang saya sampaikan, saya nggak tahu ya, mungkin Bapak Ibu di sini mengalami atau tidak. Kadang-kadang ada beberapa orang yang mau liburan aja tuh pakai pay letter gitu. Nah, saya ngebayangin liburan 1 minggu di Bali, tapi kita harus cicil selama setahun. Oke. Habis liburan, senang-senang, happy, terus kita mikirin cicilan. Kok buat saya itu agak ini gitu ya. Tapi balik lagi ke orang-orang beda-beda. Nah ini menurut saya balik lagi ke kebijakan kita, kedewasaan kita, dan memahami yang mana keinginan dan kebutuhan. Next. Oke, ini mungkin tadi Bu Ritin sudah jelaskan pada materi yang tadi. Intinya disiplin, sering dicatat, diperhatikan pengeluarannya, dibudgeting, dibuat, ya kalau saya ingat banget dulu mama saya itu sering tuh pakai buku tulis, dia catat pengeluaran, pemasukan, dan lain-lain. Lalu juga direncanakan dan juga ditabung, ya, ditabung supaya untuk saving di hari-hari kedepannya atau mungkin jika ada keadaan darurat. Tadi Bu Ritin juga sudah kasih contoh pola 10, 20, 30, 40, dan menurut saya ini sangat applicable untuk kita semua. Tapi balik lagi,
Yang terpenting adalah fleksibilitas, namun didasari dengan kebijaksanaan dan disiplin. Bisa di next? Ya, ini terakhir slide saya. Penting sebelum pinjam duit online atau pinjol atau fintech, intinya tadi saya sudah sampaikan ada 7 poin yang mungkin harus saya sampaikan sekali lagi karena ini mandat dari OJK juga dan AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, pastikan meminjam di perusahaan yang terdaftar. Ini harus nih Bapak Ibu. Pinjaman sesuai kebutuhan produktif dan maksimal 30% dari penghasilan. Kalau udah lebih dari 30%, aduh ini berarti Bapak Ibu udah boros di hitungannya nih. Terus lunasi cicilan tepat waktu, jangan lakukan gali lubang tutup lubang, ketahui bunga dan denda pinjaman sebelum meminjam, dan terakhir pahami kontrak perjanjian atau syarat dan ketentuan. Tolong Bapak Ibu ini dijadikan rema, mungkin bisa diingat-ingat ketika nanti Bapak Ibu memutuskan untuk melakukan atau mungkin menjadi customer dari satu perusahaan pinjaman online atau fintech. Next. Oke, akhir kata dari saya, fintech atau pinjaman online bukan suatu masalah, bukan suatu bahaya, bukan suatu masalah mudarat jika Bapak Ibu memanfaatkannya dengan baik, bijaksana, dan benar, serta tahu apa yang menjadi dasar kebutuhan Bapak Ibu meminjam memang didasari oleh kebutuhan atau keinginan saja. Itu mungkin quote terakhir dari saya. Saya yakin di sini semua orang-orang baik dan mari kita sebarkan kebaikan untuk sesama, untuk semua orang, untuk diri kita sendiri juga, dan saya yakin hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Selamat sore, selamat siang. God bless us. Selamat sore Pak Rizky, terima kasih banyak atas pemaparannya ya Pak. Kita sekarang jadi tahu nih teman-teman semua kalau ternyata pinjaman online itu tidak semenakutkan yang selama ini kita pikirkan ya. Dan itu tidak menakutkan kalau pinjolnya itu adalah pinjol-pinjol yang legal, yang terdaftar di OJK. Benar seperti itu ya Pak Rizky ya? Baiklah, nah saya yakin banget pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan ini dari teman-teman. Jadi langsung saja kita akan masuk ke sesi Q&A. Dari audiens saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini nanti ada yang ditujukan ke Bu Titin, ada yang ke Pak Rizky, dan ada yang silahkan dijawab oleh keduanya ya, Bu Titin dan Pak Rizky. Siap ya Pak, Bu? Oke, baiklah. Saya akan bacakan satu persatu pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang pertama, kita punya pertanyaan dari Kak Jehan dari Bandung untuk Ibu Titin. Bu Titin, pertanyaannya seperti ini. Kira-kira dana darurat itu idealnya mengumpulkan sampai berapa ya untuk perempuan berumur 20-an dan masih single? Apakah baiknya sambil mengumpulkan dana darurat juga sambil berinvestasi juga? Bagaimana Bu Titin? Silakan. Oke. Kalau tadi dari yang 10, 20, 30, dan 40, dana darurat itu kan enggak termasuk ke dalam. Jadi kalau misalnya untuk yang dana darurat itu kalau mau diinvestasikan ya boleh, namun harus dipikirkan lagi investasinya itu harus yang liquid. Karena kan namanya juga dana darurat ya. Dana darurat itu nanti kebutuhan yang tiba-tiba. Nah, investasi apa yang liquid? Nah, investasi seperti tabungan, time deposito, atau mungkin untuk fixed income, bonds, itu juga boleh. Jadi kalau misalnya untuk investasi dalam fixed income, biasanya itu dananya akan cair kira-kira 3 hari kemudian. Jadi masih termasuk liquid, tapi jangan dana darurat itu nanti dibeliin sepeda motor atau dibeliin mobil atau dibeliin rumah jual rumah, masih lama jual rumah. Dana daruratnya dibutuhkan gimana ya kan? Jadi harus dipikirkan juga likuiditasnya gitu untuk dana darurat tersebut kalau mau diinvestasikan. Baik, berarti catatannya adalah kalau mau sambil invest juga harus yang gampang dicairkan ya. Mungkin bahasa mudahnya juga seperti itu ya Bu ya. Karena kita nggak tahu kapan gawat darurat itu muncul. Kalau nunggu jual rumah dulu, bisa-bisa gawat daruratnya keburu udah diselesaikan sama yang lain-lain nanti ya Bu ya. Oke, baik Bu Titin, terima kasih banyak untuk kajian. Semoga terjawab ya pertanyaannya.
Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Rizky dari Kak Junarti Indriani. Pak Rizky, pertanyaannya seperti ini. Bagaimanakah caranya usaha kita bisa lebih maju dalam pemasaran, sedangkan kadang terkendala modal untuk kebutuhan lainnya? Terima kasih Pak. Silakan. Pertanyaan yang bagus sekali. Oke. Yang pertama untuk memajukan perusahaan ternyata dengan kendala kurang modal gitu. Satu yang ingin saya sampaikan adalah ketahui marketnya dulu. Kadang Bapak Ibu mungkin kita punya usaha tapi kita belum survei dulu nih apakah produk atau barang yang kita jual itu marketnya ada atau enggak, besar atau kecil. Itu yang pertama. Jadi perlu dulu riset menurut saya. Kedua, yang paling sering saya sampaikan, manfaatkanlah digital marketing. Gitu ya. Jadi saya kemarin ke Malang gitu, saya ketemu satu UMKM yang saya lihat sebenarnya kecil gitu ya, industri rumahan. Tapi kalau saya boleh cerita ke Bapak Ibu, dia sampai bisa ekspor ke Hong Kong, ke Jepang hanya keripik singkong. Luar biasa. Karena apa? Dia memanfaatkan ternyata Facebook Ads, Google Ads gitu ya, Instagram Ads dan lain-lain. Jadi digital marketing ini sekarang luar biasa efeknya, pengaruh. Jadi kalau Bapak Ibu di sini kekurangan modal, nggak punya tim marketing, nggak punya tim sales, ya manfaatkan digital marketing. Yang ketiga, menurut saya, kalaupun kurang modal, yang paling penting adalah berarti Bapak Ibu harus cari modal lain. Nah, cari modal lain ini dengan meminjam ke bank atau mungkin ke lembaga keuangan non-bank. Nah, tapi tadi saya sampaikan, kebutuhan modal kerjanya ini harus jelas. Underlying-nya dasarnya harus jelas. Oh, Bapak Ibu, biarpun kurang modal, tapi yakin nih, kalau penghasilan Bapak Ibu bisa menutupi bunga atau mungkin cicilan tiap bulannya. Why not? Itu justru akan menjadi akan menjadi booster buat usaha Bapak Ibu. Itu saja mungkin dari saya. Poinnya dari Pak Rizky dan Bu Titin ini sebenarnya saling berkaitan ya. Kuncinya adalah di perhitungan yang matang dan juga kedisiplinan ya Bapak Ibu ya. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf karena ternyata waktunya sudah habis, jadi kami hanya bisa menjawab 2 pertanyaan saja. Terima kasih kepada Ibu Titin dan Bapak Rizky atas jawaban-jawabannya. Semoga membantu teman-teman di sini ya, dan bisa membantu teman-teman di sini untuk melangkah lebih jauh lagi untuk bisa mempunyai financial planning yang lebih baik juga setelah hari ini. Amin. Baiklah teman-teman, aku juga ingin mengingatkan bahwa teman-teman bisa berbagi kebaikan juga ke teman-teman lainnya melalui sosial media teman-teman. Caranya mudah sekali, silakan kutip kalimat inspiratif yang teman-teman dapatkan di kelas hari ini maupun kelas nanti malam ataupun kelas yang sudah terjadi juga di tanggal 1 atau kemarin. Dan jangan lupa juga untuk di screenshot kelasnya yang teman-teman ikuti. Setelah itu, jangan lupa untuk upload quote dan juga foto kelas tersebut di sosial media teman-teman, bisa melalui Twitter maupun Instagram story melalui fitur @yours. Dan yang paling penting, jangan lupa juga untuk mention @kitabisa.com dan juga sertakan hashtag Festival Kebaikan Kita Bisa. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut nih ke acara selanjutnya, karena tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang lengkap mengenai cara memanfaatkan pinjaman online secara bijak dan juga mengatur keuangan, saya mau tes pengetahuan teman-teman lewat kuis nih. Dan yang menariknya adalah 3 peserta yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan cepat dan benar akan mendapatkan hadiah dari Kita Bisa berupa saldo dompet kebaikan Kita Bisa senilai Rp100.000 yang teman-teman bisa akses melalui aplikasi Kita Bisa. Gimana caranya? Gampang banget. Yang pertama, silakan teman-teman buka link yang diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom maupun di YouTube Live. Silakan langsung diklik aja linknya, atau jika menemui kendala untuk mengklik linknya, silakan teman-teman buka melalui web browser apapun dengan mengetikkan alamat website joinmyquiz.com. Kemudian setelah itu silakan masukkan kode game 90724. Setelah itu jangan lupa untuk masukkan nama teman-teman, kalau bisa nama sesuai dengan info KTP ya, supaya nanti kita trackingnya mudah sekali. Setelah itu kita akan tunggu sampai 20 orang yang join untuk kemudian kita mulai kuis kita di sore hari ini.
Mari kita tunggu, baru ada 3 orang yang join, kita akan tunggu 17 teman-teman lagi. Jangan lupa untuk langsung klik linknya yang ada di chat box Zoom maupun di YouTube Live. Atau kalau mengalami kendala, tidak bisa mengklik linknya, silakan buka melalui web browser apapun, halaman website joinmyquiz.com dengan kode game 90724. Jangan sampai salah kodenya, karena kalau salah kodenya, saya sih udah ulang ini berkali-kali ya. Kalau kodenya salah nanti main gamenya bukan sama kita, nggak jadi deh bisa dapat saldo dompet kebaikan senilai Rp100.000. Baik, sudah ada 15 orang, kita tunggu sedikit lagi ya. Klik linknya atau buka joinmyquiz.com dan masukkan kode game 90724. Dan jangan lupa tuliskan namanya, nama asli sesuai dengan info KTP supaya kalau teman-teman menang nih nanti jadi bisa gampang klaimnya ya. Baiklah, mari kita lihat. Baik, sudah lewat dari 20 orang, keren banget nih semuanya, pasti semangat ya untuk mendapatkan hadiah saldo dompet kebaikan senilai Rp100.000. Langsung saja kita mulai gamenya di sore hari ini. Ada pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Let's go. Pertanyaan pertama, apakah kepanjangan dari pinjol? Ada 4 pilihan di sana. Silakan langsung dipilih teman-teman, mana kira-kira jawaban yang paling benar. Waktu habis. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa orang memilih pinjaman online? Lagi-lagi ada 4 pilihan, silakan teman-teman langsung pilih mana yang kira-kira benar. Ada batas waktunya, segera dipilih. Baik, waktu habis untuk pertanyaan kedua. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Baik, pertanyaan ketiga adalah, siapakah yang lebih sering menggunakan pinjaman online? Tadi sudah saya sebutkan juga ya di awal acara, jadi silahkan langsung dipilih teman-teman. Jawaban mana yang paling betul? Siapa yang lebih sering menggunakan pinjaman online? Baik, waktu habis. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adalah, apakah itu fintech? Apakah itu fintech? Silahkan langsung dipilih. Langsung dipilih kira-kira mana yang benar ya teman-teman. Karena setelah ini akan langsung kita umumkan siapakah pemenangnya. Baiklah. Oke, ini kita sudah lihat. Ada urutannya siapa yang sejauh ini memimpin. Masih ada pertanyaan teman-teman, masih bisa menyusul. Let's go. Pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu diperhatikan dalam memilih pinjaman online? Silahkan langsung dipilih, kira-kira jawaban mana nih yang paling betul? Karena 3 pemenang akan mendapatkan saldo dompet kebaikan senilai Rp100.000. Baiklah, oke, sudah ada. Oke, berubah lagi urutannya. Teman-teman, masih bisa untuk mengejar poin. Baiklah, ternyata sudah selesai ya pertanyaannya. Tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Mari kita lihat teman-teman. Siapakah pemenangnya? Dan pemenangnya adalah, ada Idela Apriliana Putri, Ica Faiza, dan juga Alisa Putri. Selamat kepada 3 pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan keseluruhannya dengan benar. Nah, untuk bisa mengklaim hadiahnya yaitu saldo dompet kebaikan kita bisa senilai Rp100.000. Untuk ketiga pemenang silahkan langsung WhatsApp ke WhatsApp Festival Kebaikan di nomor, silahkan dicatat, 0813-9881-2271. Sekali lagi untuk ketiga pemenang yang tadi sudah kita umumkan, silakan langsung WhatsApp ke WhatsApp Festival Kebaikan untuk bisa mengklaim hadiahnya ke nomor 0813-9881-2271 untuk konfirmasi data pemenang. Sekali lagi saya ucapkan selamat karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan betul ya teman-teman. Dan selamat menggunakan saldo dompet kebaikannya melalui aplikasi Kita Bisa.
Baiklah teman-teman, semoga materi hari ini bisa membantu semuanya dalam memperkaya informasi seputar cara bijak memanfaatkan pinjaman online. Saya izin merekap apa yang sudah kita pelajari di hari ini ya, karena sejak tahun lalu tren pinjaman online ini meningkat pesat dan berdasarkan gender pengguna pinjaman online ini didominasi perempuan yang biasanya digunakan untuk berbagai macam kebutuhan di luar dari pinjaman modal usaha. Nah, maka dari itu penting sekali ini teman-teman untuk kita mengetahui langkah-langkah bijak dalam memanfaatkan pinjaman online. Caranya adalah yang pertama susun perencanaan alokasi pos keuangan bulanan sesuai kebiasaan pengeluaran dan juga simpanan dari teman-teman. Dan yang kedua, gunakan pertimbangan kebutuhan versus keinginan ketika merencanakan pinjaman tersebut. Jadi harus ditahan-tahan ya teman-teman, egonya jangan maunya beli semua, harus dipertimbangkan betul-betul mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Dan yang ketiga, pelajari dengan baik kerincian dari pinjaman yang teman-teman tuju, mulai dari profil perusahaannya hingga informasi bunga dan juga denda pinjaman. Dan jangan lupa harus pilih pinjaman online yang legal dan tercatat di OJK. Dan yang keempat adalah ketika teman-teman merencanakan pinjaman, pastikan ya pinjaman yang kita ambil itu menghasilkan lebih daripada bunga pinjaman itu sendiri. Jadi jangan sampai jadi minus ya teman-teman. Baiklah, sebelum saya menutup sesi kelas pada siang hari ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah bersedia untuk membagikan berbagai macam pengetahuan kepada teman-teman, baik yang di Zoom maupun di YouTube Live. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam kelas kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa diterapkan di keseharian ya. Dan tak lupa juga kami ingin mengajak teman-teman semua untuk berbagi inspirasi yang didapat di hari ini melalui akun sosial media teman-teman. Karena teman-teman berbagi inspirasi itu juga bagian dari kebaikan. Karena kita bisa itu percaya kebaikan punya banyak jalan. Dan kebaikan patut disebarkan dan juga dirayakan. Terus saksikan beragam kelas festival kebaikan lainnya. Saya Dania Najmi izin undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah tutur kata selama kelas berlangsung. Sampai berjumpa di kelas selanjutnya sore ini. Sampai jumpa.